Audio Jungle. Audio Jungle. Menyebut nama orang-orang saleh adalah ibadah. Pada malam hari ini kita menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majlis yang mulia ini untuk menyambut satu bulan yang mulia, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sujud, Syahrul Sa'adah, Syahrul Ibadah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana di dalamnya para malaikat melebarkan sayap memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang beribadah di bulan Ramadan tersebut. Bulan yang dimana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam yang dimana para malaikat turun warruh. Dalam kitab tafsir Al-Imam Baghawi, yaitu kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, warruh, ruh di sini adalah pimpinan daripada malaikat, yaitu Sayyidina Jibril, malaikat Jibril. Ada turun di bulan Ramadan yang mulia, bulan yang dimana siangnya dihidupkan dengan berpuasa dan malamnya dihidupkan dengan amalan-amalan sunnah. Bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah. Beramal sunnah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pahalanya Allah lipat gandakan, sama seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kamu salat sunnah di bulan Ramadan sama seperti salat wajib di bulan yang lain. Kamu salat wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Keutamaan ini, fadail, keutamaan ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, Ramadan adalah salah satu daripada sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ini keutamaan seperti ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan para nabi dan rasul terdahulu. Dalam Nasuhul Ibad dijelaskan bahwasanya Qala Adam, berkata Nabi Allah Adam alaihissalam, bahwasanya aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa aku iri? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa 4 macam kemuliaan itu? Yang pertama, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, dimanapun tempat aku singgahi, aku bertobat kepada Allah, tapi tidak Allah terima taubatku. Ketika aku berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatku. Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka mau bertobat, Allah terima taubat mereka. Kita mau taubat tidak harus ke Makkah. Nabi Allah Adam, Allah terima taubatnya hanya ketika beliau berada di kota Makkah. Yang kedua, Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku selama 450 tahun. Dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dijelaskan 450 tahun Allah pisahkan Nabi Adam dan Hawa hanya gara-gara satu kesalahan. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Sedangkan aku hanya satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa selama 450 tahun. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang, terlihat auratku. Umat Muhammad kebalik, sebaliknya, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga. Karena Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat salah, berbuat dosa di dunia, tapi kalau mereka bertobat, Allah ampuni dosa mereka. Mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke surga. Aku berbuat salah di surga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat salah di dunia, Allah masukkan ke surga. Ini 4 macam kemuliaan yang tidak Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ramadan adalah bulannya kita. Ramadan bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama rahmat, wa usatuhul maghfirah, 10 hari kedua pengampunan dari Allah, wa akhiruhu itqan minan nar, 10 hari terakhir Allah bebaskan hamba-hamba yang beribadah di bulan Ramadan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk bulan Ramadan, mari sama-sama kita tazkiyatun nafs.
kita bersihkan kita punya jiwa, tathhirul qulub, kita sucikan kita punya hati agar nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar dari bulan Ramadan pun dalam keadaan suci. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang dimana kita riyadhah, kita bermujahadah, kita berperang, kita bersungguh-sungguh, kita latihan untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsunya kita. Rasulullah SAW beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Apa perang yang besar itu? Apa peperangan yang besar? Apa jihad yang besar? Apa melawan musuh yang besar? Yakni melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Musuh yang lebih besar dari orang kafir, musuh yang lebih besar daripada setan dan iblis adalah hawa nafsu yang berada dalam diri kita. Al-Imam Busiri di dalam qasidah Burdah, beliau berkata, an-nafsu katifla an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa itabtimhu yanfatimi. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau kamu tidak sabih, maka bayi itu akan terus menyusu. Nafsu itu kayak bayi, jangan kamu turuti kemauannya. Bayi kalau tidak disabih air susunya, maka bayi itu bakal menyusu sampai besar. Begitu juga nafsu, jangan kamu turuti kemauan hawa nafsumu. Nafsumu pengen maksiat, kamu turuti. Nafsumu pengen mabuk, kamu turuti. Nafsumu pengen menggunakan kedua mata untuk memandang hal-hal yang haram, kamu turuti. Nafsumu pengen berdusta, berbohong, kamu turuti. Nafsumu pengen sombong, pengen kibir, pengen ujub, pengen riak, pengen fakhr, kamu turuti. Nafsumu pengen melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, kamu turuti. Nafsumu pengen menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang diharamkan, kamu turuti. Nafsumu pengen makan uang haram, kamu turuti. Pengen makan riba, kamu turuti. Pengen korupsi, kamu turuti. Kamu menuruti hawa nafsumu. Tuba liman kana akluhu asira wa hawahu asira, fawailun liman kana akluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Allah ciptakan kita sebagai manusia sempurna. Malaikat Allah ciptakan akal tanpa nafsu. Binatang Allah ciptakan nafsu tanpa akal. Kita manusia Allah ciptakan akal dan juga nafsu. Untuk apa Allah ciptakan akal? Untuk agar akal bisa membawa ini nafsu menuju jalan yang baik, agar akal bisa membelenggu nafsu, agar akal bisa memperbudak nafsu. Makanya para ulama ada yang berkata akal lebih mulia daripada ilmu. Berbeda ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang bilang ilmu lebih mulia dari akal, ada yang bilang akal lebih mulia dari ilmu. Kenapa akal lebih mulia dari ilmu? Li'anna al-aql manba'ul ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Oleh karena itu pergunakan akal sehatmu. Allah ciptakan kamu akal. Jangan sampai akalmu yang diperbudak oleh nafsu, jangan sampai akalmu yang disuruh-suruh oleh nafsu. Tapi kamu punya akal, kamu harus menggunakan akalmu untuk memperbudak nafsu tersebut. Jangan kamu biarkan akalmu diperdaya oleh nafsu, jangan kamu biarkan akalmu diperbudak oleh nafsu sehingga akalmu kita punya akal sehat bisa membedakan mana baik mana buruk, tetapi karena nafsu yang baik kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik, yang halal kita anggap haram, yang haram kita anggap halal. Kenapa nafsu? Karena kecintaan kita kepada dunia. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Buta hatimu, tuli hatimu, bukan matamu yang buta, bukan telingamu yang tuli, tapi hatimu buta, hatimu tuli karena kecintaanmu kepada sesuatu. Apa sesuatu? Dunia. Apa dunia? Sesuatu yang tidak berhubungan dengan akhirat, itu adalah dunia. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang diperbudak oleh nafsu. Berapa banyak orang-orang berakal, dia berakal bukan tidak, dia tahu ini halal, dia tahu ini haram, tetapi yang halal dia katakan haram, yang haram dia katakan halal. Dia tahu ini hak, dia tahu ini batil, bukan dia tidak tahu. Dia tahu ini benar, dia tahu ini salah, tapi yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar, yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Perkara itu bisa terjadi karena akalnya diperbudak oleh nafsu. Anna syahwata yusirul muluka abida, wasabra tusirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Wasabr, sedangkan kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Sulaiha. Tidak pernahkah kamu melihat, kamu mendengar, tidak pernahkah kamu tahu akan kisah Nabi Yusuf dan Siti Sulaiha? Siti Sulaiha mendapatkan posisi, mendapatkan pangkat kedudukan di pemerintahan Mesir, tetapi karena kecintaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, cinta
yang bukan karena Allah, cinta yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, cinta karena ketampanan Nabi Allah Yusuf. Nafsu, itu syahwat. Akhirnya karena dia diperbudak, akalnya diperbudak oleh nafsu, akalnya diperbudak, akal sehatnya diperbudak, sehingga dia tidak tahu zina itu jelas-jelas haram, jelas-jelas tidak boleh. Udah nafsu, akalnya diperbudak, sehingga dia mau melakukan hal-hal yang haram. Tetapi Nabi Allah Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat, karena nafsu, Siti Zulaikha menjadi budak, lontang lantung ke sana kemari jadi pengemis. Jadi orang-orang bahkan menganggap ini Zulaikha gila selama 30 tahun. Ada yang bilang 31 tahun Allah pisahkan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Nabi Allah Yusuf sebaliknya, karena kesabaran beliau lebih memilih di penjara. Agar apa? Agar tidak menimbulkan kerusakan, lebih memilih di penjara. Beliau sabar, beliau tabah di penjara. Karena kesabaran beliau, awalnya beliau seorang budak menjadi seorang raja, saudara-saudara. Nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak. Nabi Adam alaihissalam, bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Allah Adam awalnya tinggal di sorga, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, apapun yang mau beliau inginkan cukup lewat hati langsung ada. Tetapi karena nafsu, beliau ketika itu diperbudak oleh nafsunya, syahwatnya, sehingga beliau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.